Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal dengan stambuk S1 S1 22 110 dari jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Halwaleo. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari Web3 School, yaitu tentang for loop, materi Python. Nah, untuk yang pertama di sini ada Python for loop. Perulangan for digunakan untuk mengulangi suatu urutan, baik berupa daftar, tapel, kamus, himpunan, ataupun string. Jadi untuk for di sini itu digunakan untuk mengulangi suatu urutan dalam suatu variabel. Nah, kemudian ini kurang seperti kata kunci for dalam bahasa pemrograman lainnya dan bekerja lebih seperti metode iterator seperti yang ditemukan pada bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Dengan perulangan for, kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item daftar, tapel, set, dan lain-lain. Di sini ada contohnya, yaitu untuk mencetak setiap buah dalam sebuah daftar. Nah, kita buat contohnya, misalnya fruits sama dengan apple. Apple, apple, banana, cherry. Kemudian for untuk x, itu for x in fruits. Jadi kondisinya di sini yaitu untuk X di dalam fruit yang ini. Print X. Nah, jadi di sini variabelnya fruits. Nah, di dalam variabel terdapat sekumpulan nilai yaitu ada apple, banana, dan juga cherry. Nah, di sini kondisinya di mana untuk X di dalam fruits ini, maka X akan di print atau ditampilkan. Kita coba run. Nah, di sini sudah ditampilkan di mana yang tampil ada apple, banana, dan cherry. Ini untuk contoh pertama pada for loop. Nah, kemudian perulangan for tidak memerlukan variabel pengindeksan untuk disetel sebelumnya. Nah, perulangan melalui string. Nah, kemudian di sini ada perulangan melalui string. Bahkan string adalah objek yang dapat diubah berisi serangkaian karakter. Nah, jadi string juga di sini bisa diubah. Contohnya kita ikuti contohnya.
ulangi huruf-huruf pada kata pisang. Oh, ini kita hapus. Kemudian for x in kita gunakan string banana. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini bisa dilihat kalau tadi kan dia mengulangi tiap value dari satu variabel x atau fruit tadi. Nah, kalau seperti ini dia pakai string yang dia ulangi itu bukan mengulangi sebetulnya tapi dia eh, mengprint satu persatu huruf dari kata banana ini sendiri. Jadi kondisinya ketika untuk x ini dari banana, maka x di print. Nah, yang diambil adalah satu persatu huruf dari banana ini yang berada dalam string. Maka dia akan di print menjadi seperti ini, banana. Kemudian ada pernyataan istirahat atau break. Nah, dengan pernyataan break, kita dapat menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Nah, jadi kita juga bisa menghentikan perulangan sebelum sebelum dia mencapai item tertentu. Contohnya di sini kita hapus saja biar cepat ya. Nah, di sini ada variabel yaitu fruits. Nah, dalam fruits ada apple, banana, dan juga cherry. Nah, pengkondisiannya di sini adalah kondisinya di mana untuk X di dalam fruits, maka print X. Namun, jika X sama dengan banana, maka dia akan break atau istirahat. Nah, apa yang terjadi jika kita run? Jika kita run, tampilannya akan seperti ini. Nah, yang tampil hanya apple dan banana. Apple dan banana. Mengapa demikian? Karena di sini ada kondisi di mana jika X sama dengan banana, maka dia akan berhenti atau break. Nah, itu untuk fungsi break sendiri. Jadi, jika kita mengkondisikan di mana kita tidak ingin programnya ini sampai ke cherry, atau misalnya kita ingin program ini sampai ke banana saja, maka kita menggunakan fungsi break sini. Nah, seperti ini, seperti pada contohnya, yang dimana yang tampil hanya apple dan banana. Apple dan banana. Karena di sini kita sudah kasih kondisi di mana jika x-nya ini banana, x-nya ini banana, maka dia akan break. Jadi dia tidak akan sampai ke cherry. Ini contohnya sama. Kemudian ada pernyataan lanjutan atau continue. Nah, bedanya seperti tadi di sini dia eh, melangkahi dari kata yang dari dari value yang kita inginkan dia melangkahi value tersebut. Contohnya misalnya for example print different break maka print x. Nah, di sini kita ganti dari break menjadi continue. Coba kita run. Ini double ini. For example, for x in fruit if x. Oh, ini. Ya, kita run. Nah, di sini yang tampil hanya apple dan cherry. Apple dan juga cherry. Nah, mengapa demikian? Karena di sini kita memakai fungsi continue. Nah, yang dimana fungsi continue sendiri ketika untuk kondisi dia akan melihat kondisi di atasnya di mana if x atau jika x sama dengan banana maka dia continue atau terlewati. Jadi maka dari itu yang tampil hanya apple dan cherry karena ketika eh, program program sampai ke banana sini dia akan terbaca di sini jika x sama dengan banana dia continue. Jadi yang tampil hanya apple sebelum banana dan sesudah banana. Banana tidak dianggap.
Kemudian di sini ada fungsi rentang atau range. Nah, untuk mengulang sekumpulan kode beberapa kali tertentu, kita dapat menggunakan fungsi range. Nah, fungsi range sendiri mengembalikan urutan angka dimulai dari nol secara default. Jadi, untuk fungsi range ini dia mengembalikan urutan angka, tapi dia itu dimulai dari nol, bukan dari satu. Nah, dan bertambah satu secara default dan berakhir pada angka tertentu. Kita coba saja contohnya. Gimana for x in range. Misalnya kita pakai 10, maka print x. Oke, aduh, meternya aktif. Nah, kita jalankan, kita run. Oke, maaf, tadi ada gangguan sistem. Oh, oke, coba. For x in range. Oh, lupa titik ini. Nah, nah, jadi ini yang tampil seperti contoh. Untuk x di dalam range 10, maka dia akan terprint satu persatu. Contohnya di sini sudah tampil yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kenapa sampai 9? Padahal di sini kita tulis range 10. Nah, ini karena balik lagi di sini mengembalikan urutan angka, namun dimulai dari 0 secara default. Jadi yang awalan range-nya itu dimulai dari angka 0, bukan angka 1. Oleh karena itu yang tampil di sini hanya sampai 9, bukan sampai 10. Nah, perhatikan bahwa rentang range 6 bukanlah nilai 0 sampai 6, melainkan nilai 0 sampai 5. Jadi di sini range 10 bukan 1 sampai 10 atau 0 sampai 10, namun hanya 0 sampai 9. Jadi total ada 10 nilai, termasuk nilai 0. Kemudian fungsi range defaultnya adalah 0 sebagai nilai awal, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter range 2,6. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa kita bisa menambahkan parameter awalan dan juga akhiran dari range sendiri. Seperti contohnya di sini dia menulis range 2,6 yang dimana 2 ini akan menjadi awalan parameter sistem akan dimulai atau programnya akan dimulai dari angka berapa. Sedangkan 6 adalah range atau parameter akhir yang dimana angka dimana sistem akan berhenti. Yang berarti nilai dari 2 hingga 6 akan tetapi tidak termasuk 6. Oh, ya ya. Sama seperti tadi yang range 10 tidak termasuk 10, di sini juga 6 menjadi sama seperti 10 ini. Dia bukan parameter, maksudnya fungsinya dia bukan kayak 2 sampai 6 jadi 2 3 4 5 6, namun tergantung dari nilai awalnya. Karena nilai awalnya 0, maka harusnya di sini range-nya 2,6 yang akan tampil adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita langsung saya ikuti contohnya. Misalnya kita pakai 5. Oh, atau mungkin kita samakan saja dengan yang di waiting school ya. Biar tidak terlalu, biar cepat paham juga. Nah, sudah seperti ini. Jadi dia hanya tambahkan koma. Kita jalankan. Nah, di yang tampil, sini ada 2, 3, 4, dan 5. Jadi, angka 6 ini tidak masuk dalam eh, outputnya. Jadi yang tampil itu hanya sebelum 6. Jadi kenapa kayak 6 nggak tampil, tapi kenapa 2 tampil? Eh, Kenapa 2 tampil padahal 6 tadi tidak, pada karena 6 ini adalah akhirnya. Nah, karena nilai 2 di sini itu terbaca sebagai nilai ketiga dari apa ya namanya? Dari nilai awal range, karena nilai awal range itu diambil dari nol. Jadi angka 2 di sini itu ternilai sebagai angka 3 atau nilai ketiga.
Jadi nilai kedua yaitu satu, tetap dia tidak terbaca. Seperti itu. Nah, fungsi range defaultnya adalah menaikkan urutan sebesar satu, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai kenaikan dengan menambahkan parameter ketiga. Jadi kita juga bisa menambahkan kelipatan. Jadi dia tidak monoton bertambahnya dari satu 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 satu, namun kita bisa menambahkan kelipatan. Nah, contohnya di sini kan awalnya 2, akhirnya 6. Nah, kita coba dari akhirnya itu 10. Nah, terus koma, eh, nilai yang bertambah itu kira-kira berapa? Oh, 3 lah. Nah, 3. Oh, atau 2. 2. Jadi, dia akan menampilkan eh, X ini akan menampilkan eh, nilai dari parameter yang awalannya. Yang dimulai dari awalan 2 sampai 10 dengan kelipatan 2. Kita coba run. Nah, di sini yang tampil seperti yang diinginkan. Di sini ada 2, 4, 6, dan 8. Jadi semuanya ini adalah kelipatan 2 yang dimulai dari 2 dan yang terbesar adalah 10 atau parameter akhirnya adalah 10. Nah, sini ada line di loop. Ini ini harusnya eh, else ya, else di for loop. Nah, kata else kunci dalam satu for perulangan menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangan selesai. Nah, jadi di sini kan ada suatu perulangan atau ada variabel yang akan dieksekusi. Nah, ketika variabel yang telah dieksekusi lalu apa? Nah, kadang kan kalau begini yang seperti ini kan setelah variabel selesai dieksekusi maka tidak ada apa ya sistem lanjutannya, tidak ada yang terjadi lagi. Nah, di sini kita bisa menambahkan else sebagai apa ya namanya? Sebagai sebagai pengeksekusian lanjutan istilahnya. Jadi ketika eh, di sini for selesai dieksekusi, maka dia akan masuk ke pengeksekusian selanjutnya. Apa yang akan terjadi setelah pengeksekusian di for selesai? Nah, kita tulis seperti ini. Hmm, kita coba jalankan. Error. Oh, lagi-lagi titik dua. Coba. Nah, di sini bisa dilihat sama seperti tadi, tidak ada yang berubah, namun di sini ada kata selesai di akhirnya. Ini karena ketika program setelah mengeksekusi bagian sini, maka dia akan turun ke else atau pengeksekusian lanjutan karena sudah tidak ada eh, perulangan yang ingin dijalankan, maka dia akan masuk ke kondisi selanjutnya yaitu else. Dia akan memerintahkan untuk memprint selesai atau mengeluarkan output selesai. Ini outputnya selesai. Catatan, blok else tidak akan dieksekusi jika perulangan dihentikan oleh sebuah break. Nah, jadi else ini tidak akan dieksekusi apabila ada break di atasnya. Contohnya if else mana? Contohnya di sini. If jika x-nya ini sama dengan berapa tadi? 4. Oh, ini. Jika x-nya sama dengan 6, maka dia akan break. Oke, ya, seperti ini. Jadi sama kayak tadi, tapi ini kita tambahkan kondisi di mana jika x-nya itu sama dengan 6, dia break atau dia berhenti seperti yang contoh yang saya berikan tadi. Kita jalankan. Oh, di sini. Nah, di sini bisa dilihat eh, dia muncul seperti tadi namun hanya sampai 4 saja karena
di sini saya beri kondisi di mana jika X sama dengan 6 maka dia akan break atau berhenti. Jadi yang tampil hanya sampai 4 saja. Nah, bukan hanya itu, di sini juga bukan catatan, tapi fungsi else di sini else print tidak ditampilkan karena terhalang oleh function break di sini. Jadi setelah fungsi break ada, maka sistem atau program yang ada di bawahnya itu tidak akan terbaca lagi oleh sistem yang ada di sini. Atau program akan berhenti di break saja. Dia tidak akan lanjut. Kemudian ada loop bersarang atau looping di dalam looping. Perulangan bersarang adalah perulangan di dalam perulangan. Nah, itu dia loop for loop atau looping dalam looping. Loop dalam akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi dari loop luar. Nah, kita langsung saya ke contoh karena ini cukup panjang. Kita langsung kopas saja. Nah, di sini ada variabel ADJ atau oh, ini apa ya variabel? Pokoknya sini ada variabel ADJ yang isinya itu ada red, big, and tasty. Sedangkan di bawahnya ada variabel fruits yang dimana di dalamnya ada apple, banana, dan cherry. Nah, pengkondisian pertama di sini untuk X di dalam ADJ, maka masuk ke kondisi berikutnya atau masuk ke perulangan berikutnya atau perulangan dalam. Jadi untuk Y di dalam fruits, nah tadi kan sudah X di dalam ADJ, jadi ini X di dalam ADJ. Masuk lagi ke Y di dalam fruits. Nah, kira-kira bakal jadi apa ini outputnya? Nah, coba kita langsung run saja biar bisa dijelaskan. Nah, yang tampil adalah red apple, red banana, red cherry, big apple, big banana, big cherry. Jadi dia akan melakukan perulangan yang dimana sini kan for x pengeksekusi yang pertama kan for x di dalam ADJ. Jadi value pertama di dalam ADJ yang diambil adalah red. Kemudian masuk ke for y di dalam fruits. Jadi yang diambil dari red jadi red apple. Kemudian ada setelah apple diambil maka dia akan kembali ke red, lalu eh, mengambil value setelah apple. Jadi red apple, kemudian setelah red apple red banana, kemudian setelah red banana red cherry. Nah, begitu terus sampai semua value di dalam semua dua variabel ini eh, saling ber saling berhubungan atau saling ini berpasangan. Jadi tampilannya akan seperti ini. Red apple, red banana, red cherry, big apple, big banana, big cherry, tasty apple, tasty banana, dan tasty cherry. Nah, dia akan selesai ketika semua value di dalam variabel ini sudah eh, dipasangkan dengan dengan nilai dari variabel yang ada di X. Ya. Jadi untuk X dan Y ini eh, di print ya, untuk di Y ini di print satu-satu untuk ke X. Kemudian ada pernyataan lulus atau pas. For loop tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki for loop tanpa konten, masukkan pas untuk menghindari kesalahan. Nah, misalnya di sini ada kesalahan, tidak ada titiknya. Nah, ketika di run kan dia akan error. Nah, ketika kita tidak tahu kayak ini tuh kita mau lewati dulu, kita ingin buat program baru di bawahnya. Namun kalau ada yang error di atas kan dia akan tetap tampil error di sini. Nah, kita gunakan fungsi pas untuk menghindari yang adanya error di sini. Di sini pas. Nah, coba kita run. Oh, kita tulis lagi di bawah. Print. Hai. Oke. Ini. Oke. Duh.
Kenapa ya? Wait. Hmm, coba kita kali ini. Control baik, kita kerja ini. Terusnya dulu sih. Nah, jadi di sini kan harusnya ada ini, apa namanya? eh, ada pengkondisian atau ya ada pengkondisian di mana X di dalam 0,1,2 ini. Nah, tapi kan ini hanya sekedar begini saja, tidak ada lanjutannya. Nah, namun kita ingin membuat suatu program baru di bawahnya. Nah, caranya itu dengan menggunakan kata pas ini, maka eh, program yang ada di sini tidak akan terbaca oleh sistem. Dia akan langsung masuk ke program di bawahnya. Makanya yang tampil di sini hanya high. Sini, ini yang tampil high. Ya, yang tampil hanya high. Nah, itu untuk fungsi dari function pass, yaitu untuk melangkahi suatu program yang kemungkinan dia itu error. Nah, jadi untuk menghindari error itu maka digunakan pass sendiri. Hmm. Oke, materinya habis. Mungkin cukup itu saja pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.